Sambil menangis, AHY sebut pada saatnya koalisi perubahan mati dengan sendirinya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyadari banyak skenario yang dibuat untuk membubarkan koalisi perubahan untuk persatuan mengusung bakal calon presiden Anies Baswedan. Mulanya AHY ditanyai perihal keinginan koalisi perubahan untuk mengumumkan cawapres yang mendampingi Anies Baswedan. Sebab banyak relawan yang meminta cawapres Anies segera dipercepat. Pertama, apakah semangat kesegaran ini satu napas dengan kekhawatiran terjadinya upaya penggagalan koalisi perubahan? Dan juga pencapresan Mas Anies Rashid Baswedan? Bisa jadi, kata AHY dalam konferensi pers usai bertemu Sekber KIB di DPP Partai Demokrat Menteng, Jakarta Pusat, Rabu. AHY menjelaskan sebagai partai politik pengusung, dia menyadari betul ada banyak upaya-upaya pencegahan yang dilakukan berbagai pihak. Upaya itu, kata dia, bahkan sengaja dibingkai untuk membubarkan koalisi perubahan. Segala upaya masih terus dilakukan untuk mendegradasi, dibuatlah framing bahwa nggak akan jalan, nggak akan berlayar koalisi perubahan. Sudah pada saat nanti akan mati dengan sendirinya, ungkap AHY. Menurut AHY, ada framing yang memang sengaja diluncurkan pihak tertentu yang tidak ingin koalisi perubahan berlayar. Padahal faktanya di lapangan semakin banyak yang ingin perubahan. AHY menambahkan masyarakat tidak hanya menginginkan perubahan rezim, namun juga perubahan dari segala aspek, mulai dari ekonomi hingga penegakan hukum. Oleh sebab itu, AHY menegaskan semangat perubahan yang bakal terus membuat parpol dalam koalisi perubahan bakal tetap solid. Jadi insya Allah kalau kita semakin solid, semakin segera bisa menyatakan bahwa tiga partai ini siap mengusung pasangan yang juga siap bertempur dalam Pilpres nanti. Rasa-rasanya lebih baik, jauh lebih baik, dan kita bisa bekerja secara lebih giat lagi dan lebih terukur, kata dia. Dengan demikian, kata dia, parpol pengusung bakal bekerja secara lebih efektif. Selain itu, ujar AHY, parpol pengusung pada saatnya juga akan menjalankan manajemen krisis dan manajemen kampanye yang lebih modern. Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan tidak akan memaksa baca pres dari koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP Anies Baswedan untuk memilih dirinya sebagai bacawa pres. Pernyataan ini menanggapi pertanyaan dari wartawan terkait jika AHY tidak terpilih mendampingi Anies sebagai cawapres. AHY menegaskan pihaknya tidak pernah memaksa untuk menentukan sendiri cawapres Anies. Kendati demikian, jika cawapres yang ditentukan dirasa tidak sesuai, AHY menegaskan Demokrat akan memberikan usulan lantaran hal tersebut merupakan hak sebagai anggota KPP. Kami lebih tertarik dan lebih serius untuk membahas lalu siapa cawapres Anies. Kami tidak pernah memaksakan siapapun, ujarnya dalam konferensi pers usai bertemu dengan Sekber pendukung Anies di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta pada Rabu 7 Juni, dikutip dari YouTube Partai Demokrat. Tapi kalau kemudian muncul argumentasi-argumentasi yang tidak bisa dipahami sebagai logika politik yang baik, kami mempunyai ruang untuk bertanya dan melakukan feedback, sambungnya. AHY pun mewanti-wanti lantaran pemilu 2024 tinggal beberapa bulan lagi, maka persiapan untuk memenangkannya harus dimatangkan kembali. Jadi kalau kami menyampaikan timeline yang mengharapkan ada progres yang lebih berarti, karena itu kita nggak cukup waktu untuk diskusi yang tanpa ada progres dan produk yang jelasnya. Alhasil, AHY menilai jika anggota KPP tidak segera dilakukan pematangan persiapan menuju pemilu 2024, maka kemenangan akan sulit untuk didapat. Sehingga jika tidak bisa kita menangkan dari inisiatif tangan kita sendiri, maka kita bisa kehilangan banyak kans dalam pemilu, jelasnya. Sebelumnya, Anies menyebut telah mengantongi satu nama cawapres yang akan mendampinginya berkontestasi di pemilu 2024. Kendati demikian, ia menegaskan masih harus melakukan serangkaian proses sebelum mendeklarasikan pendampingnya. Masih panjang, pokoknya sudah ada. Tapi nanti pada waktunya diumumkan, tuturnya pada Jumat, dikutip dari Kompas.com. Sayonara, sampai berjumpa pula. Itulah ungkapan yang pas untuk koalisi perubahan. Partai anak papi mengamuk, minta agar segera mengumumkan nama calon wakil presiden lantaran hasil survei terakhir Anies Baswedan semakin merosot. Survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia membuat partai pimpinan anak Pepo alias Agus Harimurti Yudhoyono mulai ketar-ketir. Menurut Partai Demokrat, koalisi perubahan untuk persatuan segera harus mengumumkan nama calon wakil presiden
yang akan mendampingi Anies Baswedan. Menurut Partai Demokrat, Koalisi Perubahan untuk Persatuan segera harus mengumumkan nama calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan. Karena terlalu berlarut-larut, maka berpengaruh terhadap elektabilitas Anies Baswedan dan juga berdampak pada partai yang tergabung dalam koalisinya. Bahkan saat ini anggota partai di KPP menyampaikan pernyataan yang membuat gaduh, saling merasa paling dominan dalam koalisi atau ingin menunjukkan lebih memiliki power dalam koalisi, membuat semakin gaduh pula. Suka atau tidak suka bahwa Anies Baswedan ini tidak naik surveinya dan kemudian partai-partai yang berkoalisi turun surveinya karena ada partai yang sudah secara terbuka memasang-masangkan terkesan memasangkan Anies dengan kader tertentu. Ini bagian dari carut marutnya Koalisi Perubahan yang berubah tanpa kacau. Tak hanya itu, turunnya elektabilitas Partai Demokrat di Litbang Kompas juga dialami oleh Nasdem, bahkan PKS disinyalir tak lolos. Kader Nasdem sebagian menilai bahwa faktor penurunan itu terjadi lantaran ada partai yang ingin memaksakan kadernya menjadi pendamping Anies Baswedan. Nah, jika kita tengok pada survei Kompas terakhir, ada penurunan atau suara Demokrat agak menurun. Namun itu tidak saja terjadi pada Demokrat, Nasdem juga mengalami hal sama. Hal ini menandakan bahwa memilih Anies Baswedan bukan pula rahmat bagi mereka, melainkan malapetaka besar jelang pemilu 2024. Kemungkinan terbesar adalah bubarnya Koalisi Perubahan ini akibat saling ego kepentingan dan tak pandai dalam mengambil jalan tengah. Jika mereka tidak menemukan titik terang dalam penentuan calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan, maka otomatis bubar dan Anies Baswedan harus legowo untuk nangis di pinggir sumur resapan. Koalisi Perubahan ini adalah koalisi yang paling rapuh dan gampang tereliminasi sebelum Pilpres 2024 nanti. Saling lempar sindiran antara Demokrat dan Nasdem membuat semakin terang benderang akan bubarnya Koalisi Perubahan. Sementara Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengungkapkan bahwa satu-satunya tawaran cawapres yang akan diterima partainya yakni dari Anies Baswedan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyadari banyak skenario yang dibuat untuk membubarkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengusung bakal calon presiden Anies Baswedan. Mulanya AHY ditanyai perihal keinginan Koalisi Perubahan untuk mengumumkan cawapres yang mendampingi Anies Baswedan. Sebab banyak relawan yang meminta cawapres Anies segera dipercepat. Pertama, apakah semangat kesegaran ini satu napas dengan kekhawatiran terjadinya upaya penggagaan Koalisi Perubahan dan juga pencapresan Mas Anies Rashid Baswedan? Bisa jadi, kata AHY dalam konferensi pers usai bertemu Sekber KIB di DPP Partai Demokrat Menteng, Jakarta Pusat, Rabu. AHY menjelaskan, sebagai partai politik pengusung, dia menyadari betul ada banyak upaya-upaya pencegahan yang dilakukan berbagai pihak. Upaya itu, kata dia, bahkan sengaja dibingkai untuk membubarkan Koalisi Perubahan. Segala upaya masih terus dilakukan untuk mendegradasi, dibuatlah framing bahwa nggak akan jalan, nggak akan berlayar Koalisi Perubahan. Sudah pada saat nanti akan mati dengan sendirinya, ungkap AHY. Menurut AHY, ada framing yang memang sengaja diluncurkan pihak tertentu yang tidak ingin Koalisi Perubahan berlayar. Padahal faktanya di lapangan semakin banyak yang ingin perubahan. AHY menambahkan masyarakat tidak hanya menginginkan perubahan rezim, namun juga perubahan dari segala aspek, mulai dari ekonomi hingga penegakan hukum.